Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Yes. Ya, apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik, sehat, semangat, tangkas, ceria, luar biasa. Oke, tepuk tangannya. Sebelum belajar kita mulai, kita akan melakukan acting dulu dengan menyanyikan lagu Cikini Sugondandia. Oke, menyanyikan 1, 2, 3. Cikini ke gondang dia. Hari ini kita belajar bersama. Cikampek Tasikmalaya. Meskipun capek hatiku bahagia. Jakarta Berjayapura. Mari belajar dengan penuh semangat. Madura sampai Papua. Duduk yang rapi lalu kita berdoa. Ayo berdoa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, oke. Sebelum belajar kita mulai, kita menyanyikan salah satu lagu nasional Liana. Mari semua mengingat. Ya, kita menyanyikan lagu nasional yang judulnya Garuda Pancasila. Jadi 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Duduk kembali. Sekarang ibu akan mengecek kemampuan kalian ya nak. Sebelum ibu mengecek, ibu akan panggil nama kalian dengan kalian menyebutkan sarapan apa tadi pagi. Oke? Bisa nak? Si Bilki. Iya, tahu sambal. Muhammad Hafiz. Oke, Natasha. Oke, tahu sambal juga. Silakan. Oke, kita tulis sambal. Kasih. Kemana kasih? Iya, sakit kita doakan semoga kasih cepat Sembuh. dan bisa kembali lagi sekolah. Kemudian Nabia. Oke, mantap udah. Fadiansa. Ikan mas. Sirapa. Oke, sirapa.
Kemudian, hewan apa saja yang makan tumbuhan lupus? Iya, sapi, iya, oke, bagus. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran materi, Ibu akan menunjukkan dulu ya tentang tujuan pembelajaran materi rantai makanan. Di sini kita akan melakukan diskusi tentang mengurai peran makhluk hidup dan kesamaan jaring-jaring makanan dalam keseimbangan ekosistem. Kemudian kalian akan menyimak video pembelajaran yang nanti akan ditampilkan ya nak, dan kalian akan menyimpulkan apa itu tentang rantai makanan. Kemudian nah, ibu ini dulu ya, mengamati videonya dulu. Baik anak-anak, sekarang kalian perhatikan melihat video pembelajaran tentang rantai makanan. Perhatikan ya nak videonya. Kali ini kita akan membahas materi IPAS Kurikulum Merdeka Fase C tentang harmoni dalam ekosistem. Tujuan pembelajaran pada materi ini yang pertama, menganalisis Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya nak. Nanti ibu panggil namanya, kalian sebutkan tadi sarapan apa tadi pagi. Oke? Bilkis. Oke, tahu sambal Afif. Ikan sambal Nasya. Iya, mantap Nathan. Iya, Nafia. Nah, kasih. Kasih, kita doakan semoga kasih cepat sembuh. Ya, oke. Caranya, ayo jadi semuanya. Kita akan menyanyikan lagu nasional yang itu Garuda Pancasila. Oke? 1, 2, 3. Garuda ya, sebelum Ibu membahas materi tentang rantai makanan, Ibu akan memberikan kuis dulu kepada kalian. Nah, ini pertanyaannya. Siapa yang tadi pagi makan sebelum berangkat sekolah? Oke, semua makan kan? Iya, kemudian mengapa kamu harus makan sebelum berangkat ke sekolah? Supaya tambah energi apa lagi? Supaya tidak lemas, ya kan? Kemudian bertenaga. Hewan apa saja yang memakan tumbuhan lupus? Ya, oke. Sebelum pelajaran kita mulai, tengok tujuan pembelajaran dulu di sini. Nah, perhatikan nak. Kita melalui pembelajaran ini, materi rantai makanan, kita akan berdiskusi tentang mengurai peran makhluk hidup dan peranan jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Kemudian kita akan menyimak
Pertanyaannya ya nak, perhatikan videonya. Oke, sebelum kita belajar, tadi malam sudah belajar di rumah kan semuanya? Dan mengerjakan tugas di rumah? Oke, mantap. Pasti kalian punya cita-cita kan nak? Iya, pasti semua kita punya cita-cita. Cita-cita yang ingin menjadi guru kayak ibu. Jadi apa lagi? Dokter, polisi. Oke, kalau kita punya cita-cita, kita harus apa nak? Kita harus rajin belajar dengan sungguh-sungguh. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelas 5. Ya, sekarang pertanyaan tematik. Ya, anak-anak, kan kita mau belajar tentang materi rantai makanan. Jadi sebelum kita mulai, kita harus mempunyai kesepakatan kelas dulu supaya kita belajar dengan iya. Kesepakatan kelasnya apa? Apabila ada yang menjawab pertanyaan yang ibu kasih ini, dan ini ya, Action. sekarang kita sebelum mulai materi rantai makanan, ibu akan memberikan ya apa? Iya, kesepakatan kelas untuk kalian bisa menjawab pertanyaan, belajar dengan sungguh-sungguh, akan mendapatkan nilai yang bagus. Iya, yang bagus. Nilainya 85, bisa juga nilainya 90. Oke? Nah, sekarang kita mengamati video ini ya nak. Oke. Perhatikan videonya nak. Kali ini Ya. kita akan membahas materi IPAS kurikulum Merdeka Vaksin C tentang harmoni dalam ekosistem. Tujuan pembelajaran pada materi ini yang pertama, menganalisis hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk jaring-jaring makanan. Kedua, mendeskripsikan proses transformasi antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Pernahkah kalian berpikir bagaimana cara makhluk hidup dalam suatu ekosistem berkaitan satu dengan yang lainnya? Lalu, bagaimana pula cara makhluk hidup pada suatu ekosistem mendapatkan energi? Setiap makhluk hidup membutuhkan energi untuk bisa hidup. Oleh karena itu, makhluk hidup membutuhkan makanan untuk dapat melanjutkan hidupnya. Dalam sebuah ekosistem, makhluk hidup bisa menjadi sumber energi untuk makhluk hidup lainnya. Sumber energi berarti sumber makanan. Sekarang perhatikan gambar berikut ini. Setiap tanaman membutuhkan cahaya matahari untuk menghasilkan makanannya pada proses fotosintesis. Tumbuhan akan dimakan oleh hewan herbivora untuk memenuhi kebutuhan energi dalam hidupnya. Sementara hewan herbivora dibutuhkan oleh hewan karnivora sebagai sumber energi dalam hidupnya. Peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup ini disebut dengan rantai makanan. Lalu, siapa yang akan memakan hewan karnivora atau predator? Ketika suatu makhluk hidup mati, maka bangkainya akan membusuk dan diuraikan oleh dekomposer. Jamur dan bakteri adalah salah satu contoh dari dekomposer. Hasil penguraian bangkai makhluk hidup oleh dekomposer kemudian menjadi unsur hara
yang dibutuhkan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Berikut ini adalah peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Produsen adalah tumbuhan, konsumen tingkat 1 adalah hewan herbivora, konsumen tingkat 2 adalah hewan karnivora, kemudian predator, dan dekomposer. Posisi pada rantai makanan dapat kita lihat dalam bentuk piramida makanan. Semakin tinggi tingkat makhluk hidup dalam piramida makanan, maka jumlahnya akan semakin sedikit. Begitu pula sebaliknya. Lalu, apa yang akan terjadi ketika salah satu populasi menghilang dalam ekosistem? Perhatikan gambar berikut ini. Dalam rantai makanan ini, ketika belalang hilang, maka jumlah ayam akan ikut punah karena dia kehilangan makanannya, sedangkan tumbuhan akan semakin banyak. Cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem, yang pertama adalah menjaga kelestarian hutan. Yang kedua, melakukan reboisasi. Ketiga, mengurangi penggunaan pestisida dan tidak menangkap dan membunuh hewan sembarangan. Demikian materi hari ini. Mari menjaga kelestarian alam demi masa depan yang lebih baik. Ya, oke. Udah. Lihat videonya kan, Nak? Dari video pembelajaran ini, Ibu akan memberikan apa yang kalian tanyakan dari video tersebut. Ada yang bertanya, Nak? Nah, ayo, siapa? Teman makan? Rizky, satu lagi yang mau tanya. Udah ini. Kak Natia. Oke, satu-satu ya. Sekarang Bang Nathan, coba. Apa saja peran dari rantai makanan? Iya, apa saja peran dari rantai makanan? Ayo, siapa yang bisa jawab, Nak? Saya, Bu. Nah, coba apa Vicky? Ada presiden, konsumen, dan pengurai. Iya, peran dari rantai makanan yang pertama apa? Produsen. Kemudian apa, Nak? Konsumen dan iya, dekomposer atau pengurai. Coba yang kedua, Rizky, apa pertanyaannya, Nak? Apa itu rantai makanan? Iya, apa itu rantai makanan? Siapa bisa menjawab? Nah, apa? Makanan adalah proses makan dan dimakan dalam suatu ekosistem. Iya, rantai makanan itu apa tadi? Proses makan dan dimakan dalam ekosistem. iya, dalam urutannya seperti tadi produsen, ya kan udah kan? Konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3 dan terakhir pengurai. Pertanyaan ketiga tadi apa tuh? Hewan apa saja yang termasuk dengan hewan herbivora? Iya, hewan apa saja yang termasuk dalam hewan herbivora? Siapa bisa menjawabnya, Nak? Apa Rafif? Sapi, kambing, kerbau, kelinci, dan lain-lain. Iya, ada sapi. Kita kasih tepuk tangan dulu, Nak. Iya. Nah, di sini Ibu pun mau mengasih pertanyaan kepada kalian. Nah, di sini tadi hewan apa saja yang memakan tumbuh-tumbuhan lumpur? Ayo tepuk tangan. Nah, coba. Hafiz, apa dia, Nak? Kelinci, Nah, kambing, iya, terus. sapi, Terus. kerbau. Iya. Nah, itu dia. Kemudian, apa yang terjadi apabila tidak ada tanaman rumput untuk suatu sistem? Nah, tapi itu tangan. Bisa mati karena kelaparan, Bu. Iya, bisa mati atau punah, ya kan? Tidak memiliki makanan lagi. Iya, karena dia tidak memiliki Tidak makanan mempunyai lagi. kekuatan. Iya, oke, mantap. Kemudian di sini sebutkan makhluk hidup yang memakan makanan segalanya. Nah, Harimau, ayam, buaya entok, coba. Iya, iya. Hewan pemakan segalanya itu sebutkan hewan apa? Omnivora.
Jadi namanya kelompok lam. Ya, sedangkan yang kelompok 3 beri nama kelompoknya apa ya? Oh, kata. Oke, ya bagikan dulu ya LKPD-nya. Nah, dibalikin dulu. Cukup? Oke. Satu lagi nak. Oke, Mbak tengok dulu LKPD-nya nak. Yang pertama di sini kita akan melakukan keterampilan tentang rantai makanan. Tapi kan nak, ada di sini ada rantai makanan kalian disusun, yang mana merupakan produsen, terus konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan pengurai. Contohnya, gue kasih tahu di sini yang merupakan produsen yang mana? Rumput. Iya, oke, rumput. Nanti tulis di sini ya nak, rumput. Nah, di kotaknya, ya. Nah, di kotaknya. Kemudian, contohnya lagi konsumen tingkat 3, yang mana? Yang tulis, paham? Oke, sekarang yang kedua. Tengok lembar LKPD-nya yang kedua. Di sini kita letakkan kotak-kotak berikut pada posisi yang tepat. Ada tidak bacaannya kotak kan? Ada di sini konsumen primer, ada konsumen tersier, ada produsen. Kalian letakkan di mana dia produsen. Nah, di mana letakkan produsen? Kalian gunting nanti nak. Gunting, ada guntingnya kan nak? Ada. Nah, coba sediakan guntingnya sama lemnya. Nah, coba. Nah, sediakan dulu dah gunting lemnya. Nah, nanti kalian gunting yang kotak ini. Nah, udah dari gunting nanti misalnya konsumen primer, kalian gunting. Letakkan di mana dia konsumen primernya? Di kotak mana? Kotak mana nak? Bukan, di kotak dalam. Kemudian misalnya kotak produsen, kalian tempelkan di mana nak? Iya, di rumput. Bisa mencapai nak? Nah, coba kalian kerjakan dulu yang ini. Kalian tulis dulu yang mana produsen, yang mana konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2. Nah, tulis dulu. Oh, sebelumnya Pak namanya ya nak? Buat dulu nama kalian, nama kelompoknya. Ayo. Nah, nama. Tadi nama kelompoknya apa? Di kelompok 1. Tikus. Kelompok 2. Iya. Kelompok 3. Iya, baru nama kalian sendiri. Nama kelompoknya baru nama sendiri. Dah, paham? Dah, kerjakan guna. Ya, anak-anak sekarang
Sambil mengerjakan LKPD, ibu akan ini dengan tentang lagu ini ya, ibu kasih lagu tentang rantai makanan. Jangan ini tadi ya kan, nak? Oke. Sambil makan lagu rantai makanan sambil bekerja. Nah, kerjakan LKPD-nya. Anak-anak sambil mengerjakan LKPD, ibu akan memberikan lagu tentang rantai makanan ya. Ya, ambil gunting dulu nak, gunting. Ini yang pertama. Oke, ini benar. Coba datang ini yang pertama. Tinggal nempel ya. Berarti yang ternyata tinggal menempel mana produsen, mana konsumen primer, mana konsumen sekunder. Ayo, jangan ada yang salah tadi.
Yang lihat sih Ibu akan memberi penilaian terhadap LKPD kalian ya nak. Ya, pertama dari kelompok apa tadi nih? Iya, kelompok tikus supaya tengok dulu ya. Oke, produsen konsumen tingkat 1 benar, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3 dan jamur. Oke, benar. Kasih nilai itu ya. Kemudian yang kedua, di sini pertama ada produsen, konsumen primer, konsumen sekunder, konsumen tersier, konsumen final dan dekomposer. Oke, mantap. Nah, mana lagi nak? Oke. Kelompok tikus ini bagus ini. Ya, benar.
nak? Jadi 2 orang lagi yang belum. Kelompok tikus. Nah. Oke. Bagus. Untuk kelompok tikus. Bagus ya. Nah, pagi dulu. Sekarang kelompok elang. Ibu tengok dulu. Nah, pertama, oke, rumput, tikus, ulat, elang, jamur. Oke, bagus. Kasih nilai. Kemudian urutan produsen, konsumen primer, konsumen sekunder, konsumen tersier, konsumen final, dan dekoposer. Oke. Lagi nak, kelompok elang, ya kan? Tikus, konsumen, 2, elang, jamur. Oke. Produsen, primer, sekunder, tersier, final, dan dekoposer. Oke. Ini semua kelompok elang. Tengok lagi nak, saya kasih nilainya dulu. Oke. Tengok ke sana. Tunggu. Yang kelompok elang bagus ini. Udah semua selesai. Ulat, elang, jamur. Oke. Ingat. Oke, bagus. Kelompok elang. Rumput, tikus, ulat, elang, jamur. Produsen, konsumen primer, sekunder, tersier, final, dekoposer. Oke, tepuk tangan untuk kelompok elang. Oke. Bagus semua dia. Sekarang ibu masuk ke dalam kelompok kata. Nah, tengok dulu. Mana ya? Siap. Putih, jamur. Oke. Oke, Kak Buna. Apa lagi nak? Oke, bagus. Oke, kelompok kata. Ini ya, kasih nilai dulu. Oke, tinggal 2 lagi ya, kelompok kata yang belum siap. Oke, bagus untuk kelompok kata. Oke, tepuk tangan. Udah siap yang ini? Tapi belum selesai kan? Ini, iya bagus semua. Perhatian. Oke, kelompok tikus nilai tambahan ya. Iya, bagus untuk kelompok tikus. Tangan dulu. Tinggal beberapa orang lagi ya yang belum selesai mengerjakan SKPD-nya. Ayo cepat. Oke, nah, kayak dulu pada lemas pada capek ya kerjakan SKPD, kita beri tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke. Setelah ini kita presentasikan ya hasil kerja kalian. Ini ya. Setiap kelompok akan mempresentasikan hasil kerja kalian. Oke? Ya, untuk kelompok mana dulu kasih? Tikus. Ayo, ke depan tunjukkan hasil kalian tadi kerja kalian. Satu aja. Ini 2 dia tadi. Ayo, 2 orang maju nak ke depan. Mulai aja. Ayo. Perhatikan kelompok yang lain. Kelompok tikus akan mempresentasikan hasil perjalanan.
konsumen tingkat 1 sebagai bungkus, konsumen tingkat 2 sebagai ular, dan konsumen tingkat 3 sebagai elang. Dan di sini penggunanya adalah jamurnya di sini. Dan yang kedua, LKPD-nya. Rantai makanan diprodusen sebagai rumput, konsumen primer sebagai belalang, konsumen sekunder sebagai katak, konsumen tersier sebagai ular, dan konsumen final sebagai elang. Elang mati menjadi bangkai dan itulah dekomposisinya. Iya, oke. Kita kasih tepuk wow dulu. Tepuk wow. Dikasih W. Dikasih O. Dikasih W. Wow, keren. Oke. Yuk, sekarang kelompok elang. Ayo, masuk nak, dua orang nak. Nah, kami dari kelompok elang ya. Produsen sebagai rumput, konsumen tingkat 1 sebagai virus, konsumen tingkat 2 sebagai ular, konsumen tingkat 3 sebagai elang, pengurai sebagai jamur. Rantai makanan produsen sebagai rumput, konsumen primer sebagai belalang, konsumen sekunder sebagai katak, konsumen tersier sebagai ular, konsumen final sebagai elang. Jika elang mati menjadi bangkai dan menjadi dekomposer atau jamur. Iya, kita kasih tepuk lagi kelompok kedua, ayo. Tepuk wow. Dikasih W. Dikasih O. Dikasih W. Wow, keren. Oke, sekarang kelompok kakak. Ayo nak, dua orang dulu. Ya, ayo nak. Di sini kami adalah kelompok rantai makanan. Di sini rumput sebagai produsen, tikus sebagai konsumen tingkat 1, ular sebagai konsumen tingkat 2, elang sebagai konsumen tingkat 3, jamur sebagai pengurai. Ya, kemudian yang kedua, baca orang ini. Di sini rumput produsen, belalang adalah konsumen primer, kata adalah konsumen sekunder, ular adalah konsumen tersier, dan elang adalah konsumen final. Jika elang mati akan menjadi dekomposer atau jamur. Iya, oke. Kita kasih tepuk wow dulu nak. Tepuk wow. Dikasih W. Dikasih O. Dikasih W. Wow, keren. Oke, udah. Bagus. Ya, tadi kan udah selesai mendapat LKPD tentang bilang. Sekarang ibu akan memberikan LKPD tentang pengetahuannya. Oke? Nah, yang tadi kumpul ya. Nah, lupa kumpul dulu nah. Ya, sini baju bukti. Ayo. Itu nanti. Jadikan satu. Setiap kelompok jadikan satu nah. Setiap kelompok. Ayo. Ya. Kelompok kakak. Sekarang ibu bagikan ya tentang soal pengetahuannya. Dan tulis namanya ya. Tulis ada namanya. Kalian kerjakan.
Oke, Nana tinggal 2 menit lagi ya mengerjakan tugas pengetahuannya. Udah siap? Udah siap? Udah semua? Oke, cepat dan belum. Kita tunggu 2 menit lagi. Ya. Sambil mengerjakan, kemudian yang udah siap perhatikan tadi ya kan? Tentang produsen itu apa? Produsen itu adalah organisme yang memiliki kemampuan untuk memproduksi makanan sendiri. Contohnya apa tadi? Iya, buah hijau, rumput. Oh iya, kemudian konsumen. Di sini konsumen adalah organisme
yang bergantung pada organisme lain untuk mendapatkan makanannya. Yang pertama tadi konsumen primer. Oke anak-anak, waktunya tinggal 1 menit lagi kan? Yang udah siap boleh kumpul. Yang belum siap kerjakan ya, karena waktunya tinggal 1 menit lagi. Oke, yang udah siap. Yuk, kelompok ini kata. Oh, udah siap semuanya? Oke, bagus. Udah siap semuanya? Sekarang perhatikan lagi. Kita bahas kembali, ya kan? Tentang produsen, konsumen, tingkat 1. Nah, pertama produsen. Apa itu tadi produsen? Organisme yang memiliki kemampuan untuk memproduksi makanannya sendiri. Contohnya tumbuhan hijau, rumput, ya kan? Nah, kemudian perhatikan konsumen. Di sini konsumen merupakan organisme yang tergantung pada organisme lain untuk mendapatkan makanannya. Di sini contohnya herbivora. Tadi apa herbivora? Hewan pemakan rumput yang merupakan konsumen tingkat 1 atau konsumen primer. Contohnya apa tadi sini? Kambing, sapi, ayam. Iya. Kemudian karnivora, hewan pemakan daging, merupakan konsumen tingkat 2. Di sini atau konsumen sekunder yang merupakan pemakan daging. Apa contohnya? Oke. Kemudian omnivora, yaitu hewan pemakan atau merupakan konsumen tingkat 3. Ya kan? Oke. Sekarang adalah pengurai atau dekomposer. Di sini organisme yang menemakan organisme yang telah mati. Nah, contohnya apa tadi? Bangkai jamur. Iya, bangkai elang mati menjadi apa dia? Iya, bakteri atau jamur. Itu dia. Contohnya apa? Contoh itunya. Nah, ini tadi sudah kita kerjakan ya kan? Iya, betul. LKPD-nya. Pertama, produsen. Apa di sini gambaran tadi sudah kita kerjakan? Produsen rumput. Kemudian konsumen tingkat 1. Iya. Kemudian konsumen tingkat 2. Iya. Konsumen tingkat 3-nya? Oke, elang. Sedangkan penggunanya apa ya? Jamur. Oke. Kemudian yang letak kotak-kotak ini, nah, pasti sudah bisa semua. Yang pertama produsen. Di mana kita letakkan di sini? Iya, di rumput. Kalau ke konsumen primernya di mana? Kita letakkan di belalang. Kemudian konsumen sekundernya? Iya, di gambar kata ya kan? Kemudian konsumen tersier? Iya, kita letakkan di gambar ular. Kemudian konsumen finalnya? Elang. Dan dia dekomposernya itu jamur atau bakteri. Ya, kita nyanyi lagi nak. Oke, kita nyanyi lagi tentang rantai makanan. Ya, sebelumnya tepuk semangat lagi, sekali lagi. Tepuk semangat. Ya, anak-anak, sekarang kita merefleksikan tentang pembelajaran materi tadi. Untuk kelompok 1, apa tuh anak?
Ya tadi pertanyaannya, dia Nathan tahu apa aja peranan dalam rantai makanan dalam suatu ekosistem. Kemudian kelompok elang. Nah, coba kenal. Saya sudah tahu rantai makanan jamu bisa menjadikan bakteri. Iya, atau pengurai ya kan? Iya. Iya, si Bilkis kelompok elang ini mengetahui bahwa kalau misalnya elang mati menjadi pengurai, contohnya apa ya? Jamur atau bakteri. Kemudian kelompok kata, ayo nak bunga. Apa nak? Ya, oke. Sapi, kambing, kerbau, dan kelinci. Iya, oke. Nah, kelompok apa tadi? Kata dia mengetahui bahwa hewan herbivora itu hewan pemakan rumput atau tumbuhan. Contohnya tadi apa nak? Sapi, kambing, kelinci. Oh iya, oke. Setelah kita sudah mempelajari semua materi tentang rantai makanan, jadi ibu menyimpulkan di sini bahwa rantai makanan itu apa? Proses makan dan dimakan secara berurut. Nah, perannya apa saja di situ? Yaitu sebagai produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan pengurai atau dekomposer. Iya. Dan hewan herbivora yaitu hewan pemakan tumbuhan. Contohnya tadi sapi, kambing, ya kan? Kalau hewan karnivora apa? Iya, hewan pemakan daging. Contohnya ular, harimau, biawak, ya kan? Kemudian hewan omnivora. Iya, hewan pemakan segalanya. Oke? Ya, semangat lagi ya. Semangat kan? Oke, tepuk semangat sekali lagi. Tepuk semangat. Ya, anak-anak, sekarang ibu akan memberikan penilaian tentang LKPD kalian sesuai dengan kelompoknya. Oke? Kelompok tikus mendapatkan nilai 90. Oke, selesai kelompok tikusnya. Ya, kita kasih tepuk wow dulu. Oke. Tepuk wow. Oke, sekarang yang kelompok elang. Nilai kelompoknya adalah 85. Oke, kita kasih tepuk wow. Oke, untuk kelompok kata. Kelompok kata diberi nilai 80. Oke, kita kasih tepuk wow dulu. Tepuk wow. Ya, untuk kegiatan minggu depan kan kita sudah selesai tentang materi rantai makanan. Jadi untuk minggu depan kita akan belajar tentang materi yang lain. Oke? Nah, kan sudah kita selesai tentang materi makanan. Jadi minggu depan kita lanjut dengan pelajaran yang iya, dengan lainnya.
Sudah kita selesai, kita menyanyikan lagu tadi rantai makanan. Oke? Menutup pelajaran, kita akan menyanyikan lagu rantai makan yang udah kita pelajari tadi supaya kalian paham, kalian pelajari di rumah. Oke? Kita belajar. Kita akan menutup atau mengucap syukur dengan ucapan apa? Alhamdulillah. Semoga pembelajaran ini bisa kalian akan belajar lagi di rumah, karena ini pelajaran rantai makanan. Untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang piramida makanan yang merupakan apa? Ya, produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan pemulai. Ya, sebelum pulang kita berdoa dulu supaya kalian mendapatkan ilmu dan manfaat dalam pembelajaran materi rantai makanan. Ayo pimpin dulu kita doa pulang sebelum pulang. Doa selesai. Oke, sekarang Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di sini siapa yang bisa menjawab pertanyaan Ibu, dia akan langsung pulang. Oke, pertanyaan yang pertama. Hewan herbivora apa contohnya? Hewan pemakan daging. Oke, pulang Nathan. Siapa lagi yang jawab pulang? Ya. Tapi pulang. Kemudian apa peran dalam rantai makanan? Apa saja peranannya? Ya, pertama apa? Terus?
Kau situ aja. Iya, kau situ. Ya.